ada yang menyatakan Bapak adalah Mr. Clean gitu. Kemarin ada sih komentar Facebook, dan ini menjadi bagaimana Bapak disebut orang yang susah diajak negosiasi untuk dalam beberapa hal, dalam tanda kutip ya Pak ya. Itu apa sebenarnya Pak? Ini sebenarnya semua kotor lah. Jika aturan itu dilanggar itu saya nggak terima. Misalnya kayak mutasi gitu kabarnya Pak ya. Ya tentu ya. Memang belum saatnya beliau. Ada orang lain yang lebih. Bapak tidak pernah bermain proyek ya? Sepanjang niatan saya nggak tertarik sedikit pun. Kenapa Pak? Bukankah Itu haram hukumnya. Saya katakan itu haram hukumnya. Hah? ASN itu main proyek itu haram. Apa kabar Pak? Baik. Baik Pak, ini informasinya baru purna tugas ya Pak ya? Iya, iya. Itu dari Alhamdulillah. posisi sekda gitu Pak? Ya, berhenti dari Sekda. Oke. Karena batas waktunya selesai. Selesai. Apa sih Pak yang diinginkan sebenarnya, mau lanjut lagi atau sebenarnya kemarin memang tidak lanjutkan lagi Pak untuk posisi itu? Ya, konkret tidak dilanjutkan. Sudah diberi informasi 2 bulan yang lalu. Ya, kita siap-siap kita untuk purna tugas. Oh, itu per 28 Agustus ini Pak? Ya, kemarin itu habis 28 Agustus. Bapak mulai Selesai jam tahun? 28 Agustus 2015. Berarti lebih kurang sekitar 5 tahun. 5 tahun pas. Itu masa mulai Bupati Nasaruddin dengan Johar Ali ya Pak ya? Atau dengan Hairul Ya, Asmara? ya. Sampai dengan Hairul Asmara, Hairul Asmara. sampai dengan hari ini. Dan itu masih dilanjutkan di jabatannya Sabel Abu Bakar, Pak Sabela dengan Firdaus. Ya. Baik. Dan ini banyak buku ya Pak ya, ternyata hobi membaca juga gitu Pak? Sebenarnya ini hobi yang sudah lama tapi tertinggal. Karena kesibukan sudah jarang membaca. Mungkin setelah purna tugas ya harus banyak membaca. Buku-buku favoritnya kalau boleh tahu Pak? Saya sudah berhenti membaca buku tentang pemerintahan, politik, itu tidak pernah lagi. Sejak udah lama tuh, 10 tahun yang lalu saya tinggalkan. Saya belajar tentang spiritual. Spiritual Pak ya? Kenapa Pak? Karena usia atau apa? Dari dulu memang buku-buku ini sudah buku-buku lama, sudah saya koleksi. Tafsir dan Ini fikih, kemudian fatwa gitu Pak ya. Dan ada juga buku hukum gitu ya Pak ya. Menarik sekali, dan ada ISK, KUHP juga sudah ada Pak. Ini kalau boleh tahu dulu Bapak memang basicnya orang pemerintahan kah? ya sekolah di APDN. APDN ya Pak ya, Akademi Pemerintahan. Itu di mana dulu Pak? Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Oke, setelah lulus langsung jadi Langsung jadi pegawai pegawai. di tahun 1985. Itu pegawai apa Pak yang pertama Bapak jabatannya, sih kan? Jadi staf di kantor camat. Oh, enggak camat Pak ya. Berarti menurut di kantor camat. Tapi sebelum diangkat sudah kerja, karena saya tamat tahun 84 April kalau nggak salah saya. Sedangkan baru diangkat 85 Maret. 15. Saya kerja di kantor camat, ditugasi waktu itu langsung, begitu selesai ditugasi dengan bakti di sana. Langsung bakti Pak ya. Bakti, dan di sana kerja antar surat, bikin surat. Di masa Bapak ada berapa gitu yang lulus? Di angkatan saya APDN sangat banyak waktu itu, ada 17 kalau nggak salah. Yang orang 17 orang. yang ngomong itu Pak ya. Sekarang ini kita sudah berada di belakang rumah gitu Pak ya. Ini belakang atau beranda ya Pak? Belakang rumah. Di usia yang sudah berapa Pak sekarang Pak? Rumahnya Usia Bapak? usia 58 lebih. 58 tahun Pak ya. Dan usia rumah ini dengan Bapak tuh mana Pak? Kan tua saya. Ini berapa tahun? Rumah ini dibangun tahun 94. 94 ya Pak.
Oke. Dan kemudian ini apa namanya, merupakan rumah jadi rumah keluarga gitu ya, pribadi ya. Pribadi. Apa sih yang menarik Pak makanya memilih lokasi ini Pak? Sebenarnya karena ini dulu ada ditawari orang yang kita beli. Oh dibeli, Ya. beli gitu. Pada saat itu kan uang kita sangat susah. Oke. Ngomong-ngomong Pak ya, ini ngomong-ngomong kalau tadi soal rumah sudah, soal ini sudah, soal hobi Bapak sudah. Nah, sekarang ini ada yang menyatakan Bapak adalah Mr. Clean gitu. Kemarin ada sih komentar Facebook, dan ini menjadi bagaimana Bapak disebut orang yang susah diajak negosiasi untuk dalam beberapa hal, tanda kutip ya Pak ya. Itu apa sebenarnya Pak? Sebenarnya label itu mungkin terlalu tinggi untuk saya. Ya. Kita ini sebenarnya semua kotor lah. Semua kotor kita, banyak salah kita. Tapi punya tingkatannya Pak Ya, tingkatan kesalahan kita mungkin. Ya, mungkin dari sisi apa? Saya ketika aturan itu dilanggar itu saya tidak terima. Pasti saya tolak. Dengan segala cara lah saya menolak. Kalau boleh tahu, yang pernah terjadi bentuk penolakan dan tawaran itu apa Pak? Kalau boleh tahu, selama Pak menjabat jadi sekda itu saja selama 5 tahun ya Pak? Selama sekda, Iya Pak, 2015 sampai dengan hari ini. kan banyak orang misalnya minta difasilitasi, tapi karena aturan tidak membenarkan. Misalnya kayak mutasi gitu katanya Pak ya? Ya tentu ya, ada yang memang belum saatnya beliau. Ada orang lain yang lebih. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua soal tawaran proyek ini, ada nggak sih kalau boleh tahu Bapak pernah orang meminta tolong Pak, tolong? Pernah. Pak? Jawaban Bapak gimana tuh Pak? Itu bukan kewenangan sekda urusan itu. Silakan itu di proyek itu di dinas, komunikasilah dengan dinas. Ya, saya tidak memberi arahan apapun terkait itu. Dan sampai detik ini Bapak tidak pernah bermain proyek ya? Sepanjang niatan saya Enggak. tertarik sedikit pun. Kenapa Pak? Bukankah Itu haram hukumnya, saya katakan itu haram hukumnya. ASN itu main proyek itu haram. Karena ASN itu tugasnya memfasilitasi orang untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah. Oke, dan Jadi, kemudian pemenangnya seharusnya rakyat, Oke. bukan pegawai, bukan kontraktor. Rakyat yang harus dimenangkan. Nah, sesuai dengan aturan gitu. Iya. Ini kalau boleh dalam 2015 tahun itu, kalau boleh tahu ya Pak ya, itu berapa kali terjadi? Lebih dari 10 kali atau memang sangat sering Pak? Atau setiap bulan bahkan? Apa ya? Permintaan tawaran untuk enggak. memenangkan dan sebagainya. Sama saya sangat jarang. Orang yang tidak paham aja yang tidak minta. pernah bertemu dengan Bapak gitu ya. Tapi yang paham tidak akan, tidak mau dia. Tapi pernah nggak datang terus marah-marah gitu Pak? Enggak. Kenapa sih saya? Enggak, kita jelaskan bahwa ada aturan yang harus dilalui. Ada mekanisme yang harus ditaati supaya kita aman semua. Kita Nah. beri pemahaman. Kalau soal penganggaran Pak, dalam penganggaran ini kan terkadang juga ada problem ya Pak, seperti misalnya yang baru-baru ini terjadi di Aceh Tengah ini ketika ada yang anggaran dibatalkan, tapi Bapak sebagai penanggung jawab anggaran, kuasa anggaran, ini kan sering berbenturan, jadi seolah-olah Bapak tidak, ketika disebut ini sudah persetujuan sekda, sudah persetujuan bupati, posisi Bapak pada saat itu bagaimana sebenarnya? Sebagai ketua tim anggaran itu bukan memutuskan sendiri, itu harus dipahami. Itu tim. Jadi semua proses anggaran itu dibahas oleh tim anggaran. Kemudian ketika clear di tim anggaran diusulkan ke Pak Bupati. Pak Bupati setelah oke mungkin ada masukan tambahan atau hal yang menjadi perhatian beliau yang belum tertampung oleh tim anggaran masuk. Setelah clear di sana baru diusulkan ke DPR. Ketika dibahas DPR itu persetujuan bersama antara pemerintah atau eksekutif dengan legislatif. Jadi bukan keputusan ketua tim anggaran, bukan keputusan sekda. Oke, berarti ya, tapi dalam posisi ini itu yang dalam tanda kutip yang Bapak bilang mau tidak mau harus terlibat dengan kesepakatan itu gitu Pak, Iya, atau persetujuan itu ya. iya. Oke. Dan dari pihak eksekutif legislatif sendiri komunikasi dengan sekda itu batasnya bagaimana Pak? Dengan jabatan itu. Sekda seperti koordinator dari dinas-dinas. Jadi sebenarnya sekda itu tempat mereka berkonsultasi.
sebenarnya gitu ya. Tapi ini sering terjadi lompatan-lompatan gitu Pak. Ini diakui ada nggak Pak kalau itu? Kadang-kadang langsung ke bupati tanpa harus koordinasi dengan sekda, atau memang itu boleh dilakukan? Untuk hal-hal tertentu bagus. Catatannya hal-hal tertentu. Ya, hal tertentu yang mungkin memerlukan segera ya putusan dari top manager itu harus. Kalau tadi ceritanya Pak, Bapak itu kan diminta untuk melakukan proyek, menawarkan Pak, menangkanlah proyek atau sebagainya. Tapi kalau posisi Bapak orang yang ditawarkan proyek, pernah nggak Pak? Siapa yang berani nawarin proyek? Enggak Pak ya. Masa ke sekda ditawarin proyek kan nggak mungkin. Oh gitu Pak ya. Karena misalnya ada pengusulan setelah selesai Bapak akan diberikan ini, gitu. Kemudian kalau yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi Bapak itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya makna kan luas itu ya, bukan hanya soal uang. KKN itu kan banyak. Kebijakan kita yang tidak berpihak, yang tidak adil, atau mementingkan kroni kita, mementingkan itu kan nepotisme. Makanya sering saya katakan bahwa menyemangati kawan-kawan, tolong bersihkan meja sendiri. Itu falsafah hidup yang saya pegang teguh, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan kami, bawahan kami, supaya bersihkan meja sendiri sebelum orang lain datang membersihkannya. Ketika orang lain datang membersihkannya, kita pasti akan tercederai, akan ya susah. Oke, dan kemudian diakui atau tidak dengan sistem yang ada ini, Bapak cenderung terlibat begitu ya? Salah atau dengan yang benarnya gitu ya? Misalnya seperti tadi, misalnya mutasi, kadang-kadang kecenderungannya ada selalu kekeliruan, kemudian proses penganggaran yang terjadi kekeliruan, dan Bapak bertanggung jawab nggak tuh hal itu sebenarnya? Ya, sebatas sekda itu misalnya di bidang apa? Di bidang kepegawaian, usulan mutasi. Sekda itu kan ketua Baperjakat. Ketua Baperjakat itu juga dibahas di beberapa anggota. Setelah oke diajukan kepada pimpinan. Ya. Jadi bukan sekda dan atau ketua atau anggota Baperjakat saja yang terlibat, yang menentukan itu, tapi merumuskan masukan kepada pimpinan itu tugasnya. Yang memutuskan tetap Bapak. Ini dalam kasus ini kan banyak, sudah berapa Pak? Sudah bisa dibilang hampir 3 periode ya Pak yang Bapak sudah terlibat gitu Pak ya, periodisasi bupati. Ada perbedaan yang signifikan nggak Pak? Bukan secara umum saja, mungkin kan tidak mungkin Bapak untuk menjelaskan kotornya atau jeleknya ya gitu ya. Tapi perbedaan yang mencolok itu apa Pak? Dari sisi apakah memang aturan yang berubah atau sistem apa Pak? Misalnya seperti mutasi, kemudian proses kebijakan penganggaran dan sebagainya. Aturan itu memang tetap bergulir ya. Aturan sangat cepat berubah. Jadi tidak bisa kita nilai bahwa periode yang lalu lebih baik dari periode sekarang, karena indikatornya kan berbeda, kondisinya berbeda, tantangannya berbeda, dan kekuatan yang dimiliki juga berbeda.